Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, terima kasih sudah bergabung kembali di mata kuliah akuntansi manajemen. Hari ini kita akan membahas materi baru terkait dengan evaluasi kinerja di dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Nah, mengapa kita harus mempelajari ini? Karena bahwasanya di dalam perusahaan ya menjalankan operasional sehari-hari, jadi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan terhadap para investor dan kreditor sebagai investor utama mereka atau pemberi pinjaman modal di dalam perusahaan. Nah, kemudian kita kenal yang namanya akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu sistem yang bisa mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk menjalankan divisinya. Jadi, manajer ini terkait dengan manajemen operasional, produksi, pemasaran, keuangan, ataupun sumber daya manusia, ini memiliki pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian jenis akuntansi pertanggungjawaban itu ada 4. Ya, yang kita kenal ada 4. Yang pertama adalah cost center. Jadi manajer hanya bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan apa saja untuk operasional perusahaan. Ya, kemudian yang kedua ada revenue center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer ini hanya bertanggung jawab atas penjualan saja. Jadi penjualan produk yang dijual oleh perusahaan. Terlepas perusahaan ini perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur bahkan perusahaan jasa. Kemudian pusat laba atau profit center, manajer ini hanya bertanggung jawab atas pendapatan ya. Jadi pendapatan itu terkait dengan pemasukan yang diterima berdasarkan penjualan tadi, serta biaya yang dikeluarkan apa saja. Tidak bertanggung jawab terhadap dari mana biaya itu didapat. Ya. Kemudian yang terakhir ada investment center. Manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Jadi pendapatan itu hasil yang diterima dari penjualan, sedangkan biayanya apa saja yang dikeluarkan untuk produk, untuk operasional, untuk penjualan, untuk pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada investasi. Jadi biaya yang ada di dalam perusahaan, ya, manajer ini bertanggung jawab terhadap investasi, pengelolaan biaya tadi, mau diapakan, mau dibuat investasi di dalam pasar saham atau investasi lainnya, nah ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian strategi dalam mengelola akuntansi pertanggungjawaban, ya, tidak hanya untuk desentralisasi saja, tetapi kita akan membahas mengenai sentralisasi juga. Jadi kalau kita pahami bahwasanya pengelolaan itu ada 2 jenis di dalam perusahaan ya, baik perusahaan yang sentralisasi maupun desentralisasi. Nah, kita pahami sentralisasi ini merupakan pemusatan wewenang pembuatan keputusan pada top manajemen level puncak, ya, terkait dengan kebijakan, kemudian keputusan, konsep pengelolaan itu semua yang membuat adalah level top manajemen. Jadi manajer-manajer ini tidak berhak atau tidak boleh sama sekali untuk membuat kebijakan sendiri. Tapi kalau desentralisasi, sebaliknya, pendelegasian wewenang pada manajer tingkat bawah untuk dapat membuat keputusan sendiri, mengelola sendiri, melaksanakan sendiri. Ya, jadi misalkan ada sebuah perusahaan induk. Perusahaan induk ini mempunyai anak cabang. Nah, anak cabangnya ini boleh mengelola perusahaannya masing-masing. Tetapi kalau sentralisasi, induk pusat ada sendiri memiliki anak-anak cabang, tapi anak cabang tidak boleh melakukan manajemen sendiri atau mengelola sendiri. Jadi semua harus berdasarkan keputusan dari pucuk pimpinan atau top manajemen di dalam perusahaan tersebut. Nah, contoh perusahaan sentralisasi yang kita ketahui di Indonesia ini gitu ya, ada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini membawahi beberapa jenis bank yang ada di Indonesia, baik ada bank umum, misalkan ada bank umum ini ada Bank Mandiri, Bank BNI, BRI begitu ya, ada bank syariah, ada bank devisa, ada bank non devisa, ada bank perkreditan rakyat dan lain sebagainya atau bank asing. Nah, itu semua keputusan dari Bank Indonesia terkait dengan misalkan kebijakan pengelolaan tingkat suku bunga. Acuannya siapa? Acuannya ya Bank Indonesia. Terlepas anak-anak dari Bank Indonesia terkait dengan bank umum, bank syariah ini kan pasti memiliki manajemen sendiri, direkturnya siapa, kemudian
kepala divisinya siapa, itu semua ada, tetapi mereka tidak bisa membuat keputusannya sendiri. Semua terkait dengan kebijakan pengelolaan perbankan itu semua bermuara atau berpusat pada Bank Indonesia. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan tingkat suku bunga, batas minimal yang bisa diterapkan di dalam bank itu ya semua mengacu pada Bank Indonesia. Jadi semua keputusan kebijakan pengelolaan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Kemudian contoh perusahaan sentralisasi lainnya lagi ada perusahaan misalkan TNI Polri gitu ya. Kalau kita ambil contoh Polri ya, semua keputusan kebijakan peraturan dibuat oleh Mabes Polri. Kemudian di bawah Mabes Polri ada Polda begitu ya. Ini masih ada satu lagi, ada Polda, ada Polrestabes, ada Polsek. Semua mengacu induknya dari Mabes Polri. Tidak boleh mengelola institusinya sendiri. Ya, Polrestabes mengelola institusinya sendiri tidak boleh, meskipun ada Kapolrestabes, meskipun nanti Polda ada Kapolda, masing-masing daerah ada Kapolda Jateng, Kapolda Sulawesi, ada Kapolda Papua dan lain sebagainya. Tidak boleh, semua mengerucut menjadi satu keputusan kebijakan ada di Kapolri. Ya, begitu juga meskipun Polsek ada Kapolseknya ya tidak bisa. Semua aturan berdasarkan dari pucuk pimpinan. Nah, berbeda jika kita melihat perusahaan desentralisasi. Jadi, perusahaan desentralisasi kita ibaratkan ada perusahaan utama, perusahaan induk yang memiliki anak cabang yang beroperasi sesuai dengan pengelolaan masing-masing perusahaan tersebut. Ya, contohnya ada Unilever dan Indofood. Kita lihat Unilever yang pertama. Unilever ini adalah sebuah perusahaan ya yang dari asing gitu ya. Kemudian sahamnya sebagian ada yang dari Indonesia dan saham sebagian lagi dari asing. Nah, Unilever ini membawai beberapa jenis anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, baik kosmetik, kemudian ada ini sabun pencuci piring, ada sabun mandi dan lain sebagainya, ada sikat gigi, pasta gigi, gitu ya. Kemudian ada bumbu dapur dan lain sebagainya. Tetapi pengelolaannya, manajer atau pimpinan dari masing-masing perusahaan ini diberikan kewenangan untuk mengelola perusahaannya masing-masing. Karena apa? Karena setiap kebijakan keputusan untuk perusahaan A belum tentu itu bisa diterapkan untuk perusahaan B. Contohnya misalkan ada Magnum es krim misalkan, kemudian ada kosmetik Dove. Itu pengelolaan untuk manajemen dari Dove itu mungkin tidak tepat dilaksanakan atau dikelola untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Oleh karena itu, top manajemen memberikan wewenang penuh kepada pimpinan-pimpinan dari perusahaan, anak-anak perusahaan untuk mengelola, mengkonsep sendiri kebijakannya, kemudian menerapkannya untuk perusahaannya masing-masing. Ya, jadi ada pendelegasian wewenang di situ, tidak mengerucut. Atau contoh kedua, kita kenal ya namanya perusahaan Indofood. Jadi Indofood ini bergerak tidak hanya di bidang pembuatan mie instan saja, tapi ada yang namanya pembuatan susu gitu ya, kemudian ada tepung, ada sirup, ada minyak, ada saus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau tata kelola manajemen untuk perusahaan yang bergerak di bidang mie instan dengan tepung atau mungkin dengan minyak itu pasti akan berbeda. Jadi, pendelegasiannya bisa diserahkan kepada manajemen atau pimpinan-pimpinan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mengapa diperlukan desentralisasi? Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat di dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, kemudian kualitas dari keputusan itu akan jauh lebih baik, kemudian manajemen tingkat atas dapat lebih fokus pada kebijakan dan rencana perusahaan, serta bisa sebagai sarana untuk memotivasi dan pelatihan manajemen divisi sehingga nanti bermuara pada peningkatan kompetisi dan peningkatan divisi pada kondisi pasar. Pasar itu siapa? Pasar itu ya konsumen di sini. Ya, jadi konsumen ini juga memegang peranan penting di dalam kemajuan sebuah perusahaan. Nah, di dalam desentralisasi, ini nanti biasanya akan menciptakan unit yang disebut sebagai divisi. Ya, entah itu divisi operasional, divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia,
Semua ini memiliki pimpinannya masing-masing, semua memiliki kebijakan dan pengelolaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi terkait dengan jenis barang atau jasa itu akan berbeda. Ya, pengelolaan barang dengan jasa ya itu akan berbeda. Karena yang satu yang dikelola adalah produk atau barang jadi berbentuk secara fisik, tapi yang satu yang dikelola adalah pelayanan. Ya, kualitas pelayanan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kemudian garis geografis. Setiap daerah akan memiliki kondisi struktur yang berbeda-beda, sehingga pengelolaan masing-masing daerah terkait dengan distribusi barang, terkait dengan pembuatan suatu produk, itu akan berbeda, disesuaikan dengan geografisnya. Ya. Kemudian pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini masing-masing ya berbeda tergantung dengan tanggung jawab dari manajer masing-masing. Ya, kemudian kita bisa mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI dan EVA. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Nah, keunggulan desentralisasi yang pertama adalah manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi. Kemudian bisa memberikan pengalaman berharga bagi manajemen. Manajer lebih memiliki informasi yang rinci terkait dengan informasi lokal. Lokal ini maksudnya adalah informasi yang ada di dalam perusahaan yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, seperti itu. Karena masing-masing daerah ini memiliki ibaratnya adat atau norma sendiri yang digunakan sebagai acuan dari manajemen untuk membuat sebuah produk. Contohnya misalkan perusahaan McDonald ya, teman-teman sudah paham. McDonald itu adalah perusahaan pembuatan makanan instan atau cepat saji begitu ya. Kemudian bahan baku utamanya kalau di Amerika sana itu pasti ada yang namanya daging sapi atau mungkin daging babi. Tapi ketika begitu masuk ekspansi ke wilayah Indonesia yang rata-rata mayoritas penduduknya adalah muslim, mungkin akan diganti dengan yang namanya daging sapi atau daging ayam. Ya, di mana daging babi ini hukumnya haram di Indonesia. Tetapi ketika ekspansi ke negara Thailand itu akan berbeda lagi. Berbeda laginya seperti apa? Ya kita lihat ternyata di Thailand itu mayoritas penduduknya adalah memakan daging babi, bukan daging sapi ataupun daging ayam, bahkan daging kambing. Sehingga mungkin ekspansi McDonald di sana lebih memprioritaskan pembuatan makanan cepat saji dengan bahan baku utama daging babi. Gitu ya. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan evaluasi kerja, kemudian mendorong manajer tingkat bawah menunjukkan kerja terbaik mereka. Kelemahannya ada beberapa, yaitu memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan, sehingga ada kurang koordinasi gitu ya bagi manajer yang memiliki otonomi, di mana manajer tingkat bawah dimungkinkan memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi nanti akan muncul yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, karena tujuan mereka sudah berbeda. Kalau tujuan perusahaan secara keseluruhan adalah menciptakan nilai perusahaan agar supaya perusahaan itu bisa sustainable. Sustainable itu maksudnya tetap berdiri terus secara kontinu, sehingga kalau perusahaan berdiri terus sustainable ini berkelanjutan, tidak hanya laba saja yang didapat, tetapi apa? Kinerjanya juga akan bagus. Tetapi kalau tingkat manajer ini akan berbeda, prioritasnya adalah menciptakan keuntungan saja. Ya, manajer tingkat bawah ini memiliki prioritas untuk bagaimana mendapatkan laba yang besar agar perusahaan selalu untung begitu ya. Nah, kemudian mengukur kinerja investasi dengan menggunakan ROI, return on investment, yaitu pengukuran kemampuan perusahaan pada saat menghasilkan keuntungan dengan total keseluruhan aktiva yang berada di dalam perusahaan. Tentunya kita harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi ROI, ada tingkat perputaran aktiva, profit margin ya, atau keuntungan operasional perusahaan yang didapat. Itu juga harus kita pahami. Nah, ROI ini merupakan ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan. Karena ROI ini mengukur laba per rupiah per investasi, dan maka kita bisa melihat ada beberapa keuntungan dari ROI ketika digunakan untuk mengukur kinerja
perusahaan. Ya, yang pertama adalah mendorong manajer untuk fokus hubungan pada penjualan, biaya, dan investasi. Kemudian mendorong manajer fokus pada efisiensi biaya, serta mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Jadi aset-aset operasional saja yang dikelola atau fokus kepada hal tersebut. Jadi tidak fokus pada pengelolaan aset, pemenuhan aset saja, tapi bagaimana aset itu bermanfaat untuk bisa membantu pengelolaan operasional perusahaan. Operasional itu contohnya ya untuk membayar gaji pegawai, membuat produk, begitu ya, untuk penjualan, promosi penjualan, biaya penjualan, biaya pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, ROI itu sendiri bisa diukur dari laba atas investasi dikurangi investasi awal dikali 100% investasi, atau bisa didapat dari laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Nah, contoh soal misalkan perusahaan A melakukan investasi sebesar 700 juta kepada usaha penjualan produk sabun. Nah, perusahaan A ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 box sabun, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan laba sebesar 800 juta. Nah, makanya kita harus bisa menghitung ROI-nya. Kita lihat dulu, laba keuntungan investasinya sebesar 100 juta, didapat dari 800 juta, ya, dikurangi 700 juta. Ini kan penjualannya dikurangi dengan investasi awalnya. Jadi, ROI-nya bisa dihitung 800 juta dikurangi 700 juta dibagi 700 juta dikali 100%. Ya, didapat ROI-nya sebesar 14%. Jadi ini rumusnya laba investasi dikurangi investasi awal dikali 100 dibagi investasi, ya, dibagi investasi ini investasi awalnya. Jadi ini nanti tinggal diturunkan saja. Kemudian mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan laba residu atau sisa laba. Selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan oleh aset operasi perusahaan. Ya, rumusnya adalah laba operasi dikurangi imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Contoh, kita bisa melihat misalkan diketahui penjualan 25 juta dolar, total beban 22 juta dolar, sedangkan rata-rata aktivitas operasi 10 juta dolar. Manajemen menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktiva operasi sebesar 25%. Jadi, berapa laba residu divisi magnetik untuk tahun tersebut? Nah, kita bisa lihat, kita tinggal masukkan saja karena semua data ini sudah diketahui, ya. Jadi laba residu didapat dari laba operasi. Laba operasinya berapa? 25 juta dikurangi dengan 22 juta. Jadi penjualannya dikurangi dengan total biaya atau total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai operasional tadi, ya. Jadi 3 juta dikurangi imbal hasilnya 25% dikali aset operasi rata-rata atau 10 juta dolar. Jadi 3 juta dikurangi 2,5 juta, ketemu laba residunya 500 dolar. Nah, kemudian EVA. EVA ini adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Ya. Rumus EVA ini adalah laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal dalam persentase dikali total modal yang digunakan. Ya. Economic value added ini ya laba operasi. Jadi perusahaan itu rata-rata ya lebih senang menggunakan EVA karena lebih mencerminkan pemerolehan laba bersih, ya, karena dikurangi dengan pajak setelah pajak. Kemudian dikurangi juga dengan biaya modal. Contoh, di sini ada laporan laba rugi yang menunjukkan tingkat penjualan sampai laba bersih yang didapat oleh perusahaan Salimer Company, ya. Jadi penjualannya 480.000 dolar, harga pokok penjualannya 222 dolar, sehingga margin kotor atau pendapatan kotor yang bisa didapat berarti 480 dikurangi 222. Ya, margin kotornya 258.
Kemudian ada biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya operasional. Kita harus mengurangkan nih 258 dikurangi 210. Itulah yang dinamakan laba operasi. Jadi masih belum laba bersih ya, karena masih ada pajak atau mungkin nanti ada bunga dan lain sebagainya. Jadi kita harus kurangi dulu pajak penghasilannya 30%. Ya, ini dalam soal diketahui 30% begitu ya, anggap saja seperti itu. Jadi ya ketemu laba bersihnya ini harus dikurangi 48 dikurangi 14, 460 sama dengan 33.600. Nah, kemudian bagaimana mencari EVA? EVA tinggal dimasukkan saja laba operasi setelah pajak ya, ini laba bersihnya. 33.600 dikurangi persentase biaya modal aktual. Nah, ini biaya modal aktual adalah 10% dengan modal yang dipakai $300.000. Ya, berarti 10% ya 0,1 karena 10 per 100 kan 0,1. Kali $300.000, maka ketemu 33.600 dikurangi $30.000, hasilnya adalah $3.600. Ya, jadi lebih terlihat laba bersih yang digunakan atau didapat dari operasional tadi ya. Tapi kalau return on investment atau ROI tadi hanya mencerminkan kinerja tapi tidak terlihat laba bersihnya. Nah, kemudian aspek keperilakuan dari EVA, jadi perusahaan menemukan bahwa EVA ini bisa membantu perilaku manajemen itu lebih tepat dari divisinya dan menekankan pendapatan operasional saja itu kurang cukup ya, karena EVA ini hanya mengandalkan pada biaya modal aktual saja. Jadi divisi harus membeli persediaan dan melakukan investasi, maka pembiayaan atas investasi itu dibebankan dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, untuk pengukuran kinerja EVA sendiri itu dipandang lebih baik dari ROI karena tadi EVA ini mendorong manajer untuk mengambil keputusan investasi yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Penekanannya pada apa? Penekanannya pada laba operasi setelah pajak. Jadi betul-betul laba bersih yang didapat dengan menggunakan EVA ini. Ya. Jadi investor ini lebih menyukai EVA, melihat kinerja perusahaan dengan menggunakan EVA karena EVA ini mencerminkan laba bersih tingkat keuntungan sesungguhnya yang didapat oleh perusahaan. Nah, ini sekilas perbandingan dengan ROI dan EVA, kita bisa lihat ROI ini merupakan ukuran yang komprehensif dan mencerminkan hal-hal yang dapat mengaruhi laporan keuangan, baik neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan lain sebagainya. ROI ini mudah dihitung, mudah dipahami. ROI juga bisa diterapkan di setiap unit organisasi dan data ROI ini mudah diketahui. Kalau perusahaannya go public, ini untuk kita melihat laporan keuangan perusahaan tersebut saja tidak perlu menghitung lagi. ROI ini sudah bisa dilihat. ROI berapa persen, itu sudah ada. Kita tidak perlu menghitung. Tetapi berbeda dengan EVA. Nah, EVA ini harus kita hitung manual nih di dalam laporan keuangan sudah ada datanya kita hitung manual. Tetapi kalau ROI biasanya ROI, ROA, terus ROE itu sudah bisa ada laporan ringkasannya gitu ya sudah dihitung sendiri oleh perusahaan. Kita tinggal hanya menyalin saja misalkan ROI 1,5%, ROI 2,5%. Nah, itu kita sudah bisa menyalin tidak perlu menghitung. Tapi kalau EVA kita harus hitung secara teliti. Nah, EVA ini kita bisa melihat ada terkait dengan penggunaan tingkat bunga atau return yang berbeda untuk masing-masing aset. Ya, di dalam EVA juga kita bisa melihat setiap investasi yang menghasilkan laba yang tinggi itu dari mana saja dan modalnya akan lebih tampak menarik bagi manajer ya. Karena dengan EVA setiap unit bisnis ini akan memiliki tujuan untuk laba yang sama untuk setiap investasi yang diperbandingkan. Ya. ROI dan EVA ini merupakan alat ukur kinerja yang penting, tetapi tidak bisa memberikan gambaran tentang perusahaan secara keseluruhan. Kalau kita ingin melihat gambaran perusahaan secara keseluruhan, ya kita harus melihat semua laporan keuangan perusahaan yang ada. Ya, kita harus teliti satu persatu. Aset misalkan sekian triliun. Oh, kita lihat, kita memetakan aset sekian triliun terdiri dari aset,
berwujud, aset tidak berwujud, aset lancar, aset tidak lancar, begitu ya, kita bisa melihat gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ROI kan hanya dari persentasenya saja dan Eva juga sama. Jadi tidak memberikan gambaran secara menyeluruh, hanya memberikan gambaran terkait dengan laba dan kinerja saja. Terlepas hutangnya berapa, modalnya berapa, asetnya apa saja, gedung, mobil, uang kas, tunainya ada berapa triliun, itu tidak dilihat di dalam ROI dan Eva. Kemudian pada akhirnya perusahaan juga harus mengembangkan ukuran kinerja non keuangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan balance scorecard, yaitu merupakan suatu alat bantu manajerial atau kartu kinerja ya yang digunakan untuk melihat kinerja non keuangan. Nah, balance scorecard itu seperti apa sih? Balance scorecard itu ya kartu keseimbangan untuk melihat kinerja. Jadi di dalamnya terdiri dari sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi berbasis strategi dari manajemen itu sendiri. Ya, di dalam balance scorecard itu menggambarkan misi dan strategi perusahaan dilihat dari perspektif keuangan, ada pertumbuhan biaya, pemanfaatan aset untuk apa saja gitu ya. Asetnya ini digunakan untuk operasional rutin sehari-hari seperti membayar gaji pegawai atau untuk membiayai proses produksi. Ini bisa dilihat. Kemudian ada pengurangan biaya. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Nilai pelanggan adalah selisih antara realisasi dan pengorbanan. Itu namanya nilai pelanggan yang didapat oleh perusahaan. Realisasi yang dikeluarkan dengan pengorbanan yang direncanakan. Perspektif proses bisnis internal, proses inovasi, ya jadi sumber daya harus kreatif, menciptakan suatu produk yang tidak hanya bernilai, tapi ada kebaruan apa dibandingkan dengan produk sebelumnya. Kemudian proses operasi ya terkait dengan pembuatan ya operasionalnya ini melibatkan bahan baku yang berkualitas, didapat dari mana saja, sumber daya manusianya terampil atau tidak. Kemudian yang paling penting adalah ada proses layanan purna jual. Jadi ada konsumen itu tidak diabaikan begitu saja setelah proses jual beli selesai. Tetapi ada perhatian di situ yang membuat konsumen itu merasa pelayanan dari ijazah yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut itu sebanding dengan produk yang dibeli. Ya, terkait dengan proses layanan purna jual. Apakah jika terjadi kerusakan mungkin ada garansinya, kemudian bagaimana jika ada kerusakan untuk produk yang dibeli, apakah ada ada perbaikan dari perusahaan, kemudian biaya apa saja, komponen apa saja yang ditanggung ketika produk ini selesai dibeli dan digunakan dan ketika terjadi kerusakan gitu. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan utama di dalam konsep ini. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pegawai, meningkatkan motivasi, pemberdayaan, dan kesejahteraan, serta kesejahteraan berarti masuk ke kesejahteran ya, serta meningkatkan kemampuan sistem informasi. Melalui sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke harga transfer pricing gitu ya, ada tugas kelompok yang harus teman-teman pahami gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan 3 materi terakhir itu adalah pengambilan keputusan taktis, keputusan investasi modal, masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Itu ada 3 materi yang belum kita selesaikan dan harus kita bahas bersama di dalam semester kali ini. Jadi nanti 3 materi ini adalah untuk 3 kelompok yang belum presentasi. Jadi yang pertama pengambilan keputusan taktis ini untuk kelompok 5. Kelompok 5 itu berarti tanggal 17 ya. Kita presentasi tanggal 17. Kemudian keputusan investasi modal untuk kelompok 6 ini tanggal 22. Sedangkan masalah internasional dalam akuntansi manajemen ini untuk tanggal 30 ya. Untuk tanggal berapa ya? Tanggal sebentar Bu Diana lihat.
17, 24, dan 30. Berarti ini yang pertama adalah kelompok 5 tanggal 17, kelompok 2 tanggal 24, kelompok 3 ini tanggal 30. Jadi untuk kelompok 6 dan kelompok 7, ini maksimal pengumpulannya adalah tanggal 22. Ya, jadi harus dipahami untuk presentasi kelompok 5 tanggal 17 Mei berarti tanggal 15 itu sudah di-share di dalam grup WhatsApp ya. Untuk kelompok 6 dan kelompok 7 maksimal tanggal 22 harus sudah di-share di dalam grup WhatsApp. Jadi nanti presentasinya satu kelompok satu materi, satu kelompok satu materi, kita akan menggunakan Zoom meeting. Ya, jadi nanti Bu Diana akan membuka Zoom meeting, nanti silakan kelompoknya masing-masing ini mempersiapkan materinya. Word dan PPT harus di-share di dalam grup WhatsApp. Jadi ingat, kelompok 5 presentasi tanggal 17, jadi maksimal tanggal 15 sudah harus di-share. Kelompok 6 maksimal di-share tanggal 22 karena presentasi tanggal 24, sedangkan kelompok 7 juga sama maksimal tanggal 22 untuk presentasi tanggal 30. Jadi nanti tolong komtingnya, komting 1 dan komting 2 ini bisa bantu untuk menjadi moderator di dalam presentasi ya. Jadi mungkin Mbak Marlin di kelompok 5, sedangkan Mbak satunya lagi di kelompok 6 ya, komting satunya lagi di kelompok 6. Jadi silakan bantu, kemudian untuk presentasi yang ketiga atau presentasi terakhir bisa silakan nanti bisa Mbak Marlin atau yang satu lagi gitu ya. Siapa Bu Diana juga lupa namanya, mohon maaf. Nah, kemudian jangan lupa proses presentasi itu harus dibuat PowerPoint yang betul-betul poin-poinnya saja. Ya, di dalam slide itu hanya poin-poinnya saja, tetapi ketika di dalam menyampaikan presentasi itu harus secara penjabaran keseluruhan. Ya, semua anggota kelompok harus presentasi. Kalaupun misalkan tidak mendapat jatah untuk presentasi, ya juga tetap wajib untuk menjawab dalam sesi tanya jawab. Buka 5 penanya dulu, begitu ya. Jika nanti waktunya masih memungkinkan, kita tambah lagi untuk sekitar 2-3 penanya. Usahakan tolong dipilih dulu teman-teman yang belum pernah bertanya sama sekali. Itu lebih diprioritaskan, begitu ya. Nah itu, jadi hari Senin tanggal 17 itu sudah masuk ya, cuti bersama hanya sampai sampai hari Jumat saja. Jadi Senin itu sudah masuk aktivitas semula. Jadi pengambilan keputusan taktis kelompok 5 tanggal 17 Mei presentasi, kelompok 6 tanggal 24 presentasi, kelompok 7 itu tanggal 30 kalau nggak salah ya, 30 atau 31 ya, pokoknya akhir-akhir bulan Mei itu kita sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penerapan harga tetap atau transfer pricing ya. Kita harus pelajari ini karena di dalam organisasi yang terdesentralisasi, output dari satu divisi sering menjadi input bagi divisi lainnya. Nah, persoalan yang muncul adalah bagaimanakah menentukan nilai keluaran yang ditransfer antar divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Ya, jadi harga transfer ini merupakan harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli, di mana nilai tersebut menjadi pendapatan bagi divisi yang menjual dan menjadi biaya bagi divisi yang membeli. Jadi ada semacam beban buat yang membeli harus wajib membayar begitu ya. Karena konsepnya memang seperti itu kalau jual beli. Jadi harga transfer akan mempengaruhi laba baik bagi divisi penjual maupun divisi pembeli. Nah, harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer itu bisa mempengaruhi biaya divisi, bisa mempengaruhi pendapatan divisi, sedangkan kebijakan penetapan harga transfer itu bisa mempengaruhi harga pasar karena setiap pasar, meskipun barang yang dijual sama, itu akan memiliki harga yang berbeda-beda. Contoh sederhananya, kita sama-sama, misalkan di pasar nih ya, sama-sama menjual ayam, daging, sayur, ya, entah daging sapi atau daging kambing. Kios A, B, C sama-sama menjual ayam, daging, dan sayur, tetapi harganya per kilo atau per ikat sayur itu mungkin akan berbeda di masing-masing kios. Ya, tidak bisa sama gitu ya. Ketika kita
ketika ada perusahaan yang menjual elektronik, misalkan televisi A, B, C, D, merek yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama, TV-TV flat atau TV tabung, tetapi harganya kan berbeda-beda. Ya, mungkin disesuaikan dengan spesifikasi dari TV itu. Mungkin yang satu bisa untuk karaoke, yang satu mungkin bisa untuk internet dan lain sebagainya. Kemudian ada harga transfer berdasarkan biaya dan harga transfer berdasarkan negosiasi. Kita lihat yang pertama, harga pasar. Harga pasar secara umum, ya, harga pasar akan menjadi harga terbaik bagi harga transfer. Sedangkan harga pasar akan menjadi ideal jika pasar bersifat persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, terdapat pasar eksternal untuk produk yang ditransfer, sedangkan divisi penjual dan pembeli bebas untuk menjual dan membeli produk sebanyak yang dibutuhkan. Jadi produk tersebut ini mampu diserap oleh dan dari pasar. Kemudian harga transfer minimum bagi divisi penjual dan harga transfer maksimum bagi divisi pembeli adalah harga pasar. Jadi penentuan harga pasar yang ditetapkan secara bersama antara pembeli dan penjual, terjadi kesepakatan. Ya. Kemudian menetapkan harga transfer yang berbeda dari harga pasar bisa saja mengurangi tingkat keuntungan atau profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua ada harga transfer negosiasi, gitu ya. Nah, di dalam praktiknya pasar persaingan sempurna sangat jarang ditemukan, sehingga harga pasar tidak lagi sesuai untuk harga transfer. Nah, dalam kasus ini harga dari hasil negosiasi transfer bisa menjadi alternatif barang. Ya, alternatif barang, alternatif bersama yang terbaik. Jadi ada win-win solution di sini. Harga transfer negosiasian menawarkan beberapa keunggulan terkait dengan kriteria goal congruence atau tujuan dari pemanfaat barang tersebut. Otonomi dan keakuratan evaluasi kinerja. Jadi ya kalau jenis spesifikasinya sama, tetapi satu lebih memiliki keunggulan, misalkan ada satu keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan produk sejenis, itu kan menciptakan nilai lebih bagi produk tersebut. Biaya oportunitas, biaya kesempatan dapat digunakan untuk menentukan batasan negosiasi yang dilakukan. Ya, adapun kelemahan dari harga transfer negosiasi antara lain manajer divisi yang mempunyai informasi pribadi dapat mengambil keuntungan dari manajer divisi yang lain. Jadi ukuran kinerja ini bisa mempengaruhi kemampuan negosiasi dari manajer tersebut. Dan biasanya negosiasi ini bisa menghabiskan waktu dan sumber daya yang cukup besar terkait dengan sumber daya manusianya, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu kesepakatan itu akan lebih besar gitu ya. Karena yang namanya negosiasi kita membutuhkan kesepakatan antara dua belah pihak, itu membutuhkan proses yang panjang tentunya. Ya, membutuhkan proses diskusi, kemudian membutuhkan proses perdebatan atau membutuhkan proses pencarian bukti-bukti ataupun fakta terkait kondisi lapangan sehingga nanti bisa memunculkan negosiasi atau kesepakatan bersama. Nah, negosiasi ini tidak boleh merugikan atau menguntungkan hanya untuk satu belah pihak saja, gitu ya. Tetapi harus bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tidak boleh salah satu pihak saja. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah harga transfer berdasarkan biaya. Jadi, penggunaan harga transfer berdasarkan biaya ini tidak lazim direkomendasikan, tetapi apabila transfer ini menimbulkan dampak yang kecil terhadap profitabilitas kedua divisi ini maksudnya divisi penjual dan divisi pembeli, ya. Maka pendekatan ini bisa diterima. Nah, beberapa bentuk penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama adalah biaya penuh atau full cost, ya full costing gitu ya, meliputi biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, ya ini sama ya, overhead variabel dan bagian dari overhead tetap. Tenaga kerja langsung ya contohnya ya kayak pegawai tetap itu kan pasti per bulannya memiliki gaji tetap yang harus dibayarkan. Berbeda kalau misalkan hanya pegawai yang outsourcing atau diperbantukan atau tenaga pocokan itu akan berbeda.
besaran biaya yang dikeluarkan ya tergantung dari kinerja masing-masing tenaga tersebut, begitu ya. Kemudian penetapan harga transfer dapat merusak insentif. Ya pasti kalau misalkan sumber pendanaannya tidak jelas, kemudian biaya yang dimiliki tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, atau biaya yang dimiliki mungkin sedikit dengan biaya yang dikeluarkan yang jauh lebih banyak, ya pasti tidak bisa menutup, begitu ya. Bisa mengganggu ukuran kinerja dan juga tidak mampu menyajikan informasi yang akurat terkait dengan biaya kesempatan, serta menutup kemungkinan harga negosiasi. Kemudian yang kedua ada biaya penuh plus markup. Penetapan dengan biaya penuh plus markup ini memiliki masalah yang sama seperti pada biaya penuh. Namun kelemahannya dapat diminimalkan apabila markup bisa dinegosiasikan. Ya, yang ketiga ada biaya variabel plus ongkos tetap. Jadi keunggulan metode ini dibandingkan dengan biaya penuh plus markup adalah apabila divisi penjual sedang beroperasi di bawah kapasitas, maka biaya variabel adalah biaya kesempatannya. Biaya variabel itu maksudnya biaya yang berubah-ubah kan seiring dengan perubahan volume penjualan atau perubahan dari modal penjualannya atau bahan bakunya. Jadi kalau sedikit yang dimiliki, maka yang dijual juga akan sedikit. Ya ini sama menguntungkan apabila sedang beroperasi di bawah kapasitas. Biaya variabel ya berarti yang dikeluarkan juga akan sedikit begitu ya. Maka ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, begitu teman-teman untuk materi kali ini. Jadi tolong disimak tugas-tugasnya dengan baik ya. Jadi tanggal-tanggalnya juga tadi tolong diperhatikan, kemudian terkait dengan materi hari ini tolong dipelajari dengan baik. Jika masih ada kesulitan atau ada kebingungan yang mengganjal, bisa ditanyakan atau kita diskusikan lebih lanjut di dalam grup WhatsApp, atau mungkin nanti ketika teman-teman malu untuk bertanya di dalam grup, bisa bertanya secara japri atau pribadi dengan Diana. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung untuk perkuliahan pagi hari ini atau untuk penyampaian materi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, dan itu Bu Diana akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mempresentasikan materi yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.